perawatan ini harus benar-benar diperhatikan untuk penggemukan ini. Jangan sampai ada 1 atau 2 ekor yang tumbang atau mati. Jangankan mati ya, itu sudah jelas kerugiannya. Sampai cacat saja, tanduknya itu patah, itu saja sudah 400-500 ribu sendiri itu hilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nanang Haryanto di RB Farm Channel. Di sini kemarin ada yang bertanya di video saya yang kemarin itu bertanya kenapa Mas penggemukan kambing ini kok bisa buat tekanan mental. Karena gini, saya coba jelaskan sedikit mengenai usaha penggemukan kambing ini ya. Usaha penggemukan kambing ini memang kalau menurut saya ini harus dipersiapkan dengan maksimal mulai dari awal. Makanya saya ngomong kemarin tuh hulu sampai hilir, itu berarti kan sampai dengan panen, sampai dengan bayaran itu harus sudah benar-benar jelas. Jangan sampai nanti pas bukar, pas panen itu orangnya itu yang beli nggak jelas seperti yang saya alami. Kenapa penggemukan ini bisa membuat tekanan mental? Yang saya rasakan itu pertama ya, itu kita harus jeli dalam pemilihan bibit. Pemilihan bibit ini tidak asal bibit yang akan kita gemukkan, yang akan kita besarkan kambing ini asal-asalan, tidak. Ini harus jeli, kambing itu cacat atau tidak, sakit atau tidak, cacingan atau tidak. Jadi kalau kambing sakit kita beli, kita obati, itu justru akan menyita waktu kita. Jadi kita ini waktunya habis untuk memperbaiki kambing-kambing yang sakit itu tadi. Jadi harusnya kambing ini sudah bisa tumbuh dengan maksimal, itu dipotong berapa hari atau berapa minggu dia dalam fase penyembuhan, itu sudah menyita waktu. Selain pemilihan bibit yang harus teliti, kita harus jeli dalam memilih bibit. Pakan ini juga sangat berpengaruh. Karena apa? Karena kalau kita ini tidak memahami pakan, itu kambing itu akan lama gemuknya. Bisa-bisa hanya perutnya saja yang besar tapi tidak ada dagingnya. Sedangkan yang bobot itu adalah dagingnya. Jadi pakan ini kita harus teliti. Dalam proses penggemukan, kalau yang saya pelajari itu, dia itu 40% dari pakan yang kita berikan itu mengandung karbohidrat, 30% itu protein, dan 30% itu serat. Karbohidrat kita tahu banyak macamnya, singkong segala macam, terus kayak jagung itu selain protein, karbohidrat juga protein, itu kan jagung. Bungkil kedelai itu protein. Jadi kita harus pintar-pintar milih pakan itu tadi, harus kita kombinasikan 40% karbohidrat, 30% protein, dan 30% serat. Serat ini bukan serat-serat yang kasar, bukan. Serat ini kita usahakan serat-serat yang halus. Jadi contoh serat kasar yang harus kita hindari itu sekam giling. Jadi ada gilingan padi itu yang sekamnya itu digiling ulang, itu jadi serat kasar. Atau gilingan janggel jagung, itu serat kasar, itu harus kita hindari. Serat-serat halus itu bekatun atau daun-daunan, daun singkong kita fermentasi, kita keringkan, kita berikan, tebon, rumput odot, itu bisa menjadi serat-serat halus untuk kambing. Dalam penggemukan kambing ini yang harus kita perhatikan juga itu perawatan dan perhatian kita ini kita tidak bisa sembrono.
Karena apa? Karena ini jelas satu kambing yang kita pelihara ini jelas modalnya. Jadi kalau sampai mati satu itu sudah positif. Kalau kita ada 1 ekor mati harga 1 juta, berarti kita harus menutup 1 juta ini tadi dari hasil kambing-kambing yang lain. Berarti kalau kambing ini yang dapat untung ini 10 ekor 100 ribuan, jadi kita jual 10 ekor ini tadi untuk menutupi satu kerugian kambing yang mati. Makanya jangan sampai sembrono, kejepit, kakinya sampai cacat, itu sudah, walaupun kaki yang cacat itu sudah jadi bahan cacatan oleh belantik. Tanduknya patah, kupingnya sobek, itu sudah menjadi bahan apa ya, memang itu yang dicari belantik untuk mencacat kambing yang kita miliki. Jadi perhatian, memang kita ini tidak bisa sembarangan, tidak bisa sembrono. Untuk kambing penggemukan ini tadi harus benar-benar kita perhatikan. Terus yang berikutnya, ini penjualan pada momen yang tepat. Ada beberapa momen penggemukan kambing ini tadi yang pas, yang tepat. Contoh lebaran haji, kita puasa belanja ya, setelah belanja dijual, lebaran haji dipelihara beberapa bulan, lalu lebaran haji kita jual. Itu momen-momen yang tepat untuk usaha penggemukan. Selain lebaran haji, sepanjang tahun itu sepertinya hampir tidak ada momen yang tepat untuk penjualan kambing laki-laki atau yang kita gemukkan, kecuali kita sudah punya langganan akikah, rumah akikah, atau pemotongan hewan sate, itu mungkin itu lain cerita. Tapi kalau momen yang tepat itu biasanya momen lebaran haji. Dan pada saat penjualan ini tadi juga kita harus melihat ya, belantik atau pembeli yang membeli kambing kita ini nih, orangnya juga harus orang yang tepat. Jangan sembarangan orang. Seperti saya dulu itu pengalaman 30 ekor kurang lebih itu kambing saya jual ya. Itu kalau tidak saya jual pada saat lebaran haji, ini kemungkinan besar tidak akan keluar dari kandang. Makanya harus saya jual. Karena kalau sampai nggak keluar, ini 1 tahun lagi saya melihara. Akhirnya dibeli oleh belantik, dibawa dulu. Jadi barang ini, kambing ini dibawa dulu ya. Terus sistemnya itu tidak langsung dibayar, tapi dihutang. Beliau janjinya setelah lebaran haji 1 atau 2 minggu nanti akan dibayarkan. Tapi setelah berjalannya waktu sampai berbulan-bulan itu tidak dibayarkan, bahkan dibayarnya nyicil. Makanya ini salah satu penyebab usaha penggemukan kambing ini tadi, yang bikin tekanan mental itu ini tadi. Kalau tidak keluar kambing ini, kita harus memelihara 1 tahun lagi, atau nanti kekah tapi kan hanya 1-2 kambing, nggak bisa sekali keluar. Tapi kalau kita keluarkan langsung itu dihutang atau dibeli oleh belantik dengan sistem hutang. Ternyata dihutang dibayarnya nyicil. Akhirnya yang saya alami itu, setelah lebaran haji saya mau belanja lagi tidak bisa karena tidak ada uang tunai, masih dibelantik semua, sama belantik dibayar cicil ya. Akhirnya yang terjadi dengan kandang saya itu hanya tinggal kandang sama kotorannya saja. Jadi memang itu benar-benar luar biasa. Dan kelemahan-kelemahan berikutnya, sistem
jual beli di Indonesia saat ini itu sistem root atau borongan satu kandang, besar kecil di root, diborong semua. Sebenarnya ini sangat merugikan bagi para usaha penggemukan kambing, karena sistem borong ini kebanyakan pasti banyak yang besar daripada yang kecil, tapi di root, di rata-rata di bagian tengah atau di bagian kecil, ini merugikan sekali bagi para penggemuk atau para fattening. Dan selain tadi diutang oleh Blante ya, bayarnya juga dicicil, akhirnya uang tidak kumpul, bahkan habis begitu saja. Namanya megang uang sedikit demi sedikit, saya tidak bisa belanja barang. Biasanya fenomena yang terjadi setelah Lebaran Haji ini, harga bibit ini naik, jadi meningkat drastis. Kalau sebelum Lebaran Haji ini tadi harganya bisa di bawah 1 juta, setelah Lebaran Haji dengan besar yang sama ini bisa 1.200.000, 1.250.000, bahkan sampai 1.300.000. Jadi harga bibit itu tadi yang setelah Lebaran Haji ini melejit harganya, karena orang-orang yang tadinya kandangnya ini dibongkar puluhan atau bahkan ratusan ekor, setelah kambingnya ini habis dibongkar, mereka akan beli bibitan lagi. Itulah yang menyebabkan kenapa penggemukan ini tadi ya, dari belanja bibit itu tadi kita harus jeli. Momen yang tepat pada saat belanja bibit kita harus jeli. Jadi tidak sembarangan belanja, digemukan, dijual, itu tidak semudah itu. Penggemukan itu kompleks, permasalahannya kompleks, mulai dari pemilihan bibitnya, pakannya, perawatannya, perhatian kita, sampai penjualannya, sampai pemilihan Blante yang akan beli barang kita, sistem pembayarannya itu tadi cash atau dihutang. Nah, itu sangat kompleks sekali. Hanya untuk kawan-kawan yang akan mulai bisnis penggemukan kambing ini, dipelajari, jangan terlalu nafsu. Kalau kita terlalu nafsu itu nanti akhirnya kita cuma jadi bahan beruncahan, kalau bahasa Jawa itu bahan dimanfaatkan oleh para agen-agen atau Blante-Blante itu tadi. Untuk tips bagaimana cara sukses beternak kambing ini, setelah saya rangkum, setelah saya pertimbangkan, itu mulai yang pertama yaitu pemilihan bibit. Jadi pemilihan bibit ini kita ini harus teliti, kita harus jeli kapan bibit ini keluar, berapa bulan ada di kandang kita. Nah, itu kita harus paham. Soalnya tidak semua kambing itu keluar dalam waktu 4 bulan atau 3 bulan, tidak. Kalau 2 bulan kira-kira sudah bisa keluar, sudah waktunya keluar, kita keluarkan, kita jual, kita beli lagi. Lalu yang berikutnya, perawatan ini harus benar-benar diperhatikan untuk penggemukan ini. Jangan sampai ada 1 atau 2 ekor yang tumbang atau mati. Jangankan mati ya, itu sudah jelas kerugiannya. Sampai cacat saja, tanduknya itu patah, itu saja sudah 400-500 ribu sendiri itu hilangnya. Jadi perawatan, perhatian kita ke kandang harus benar-benar. Kalau bisa kandang kita ini tempat-tempat yang bisa buat bikin yang bisa bikin kambing kecepit ini diminimalisir lah. Iya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Jangan kambing teriak kita biarkan saja, itu kan beda-beda itu mas.
Kambing teriak antara kelaparan, kehausan, kecepit, ya, masuk angin itu beda-beda. Itu kalau orang-orang yang sudah lama di bidang peternakan ini paham lah kambing itu seperti apa. Dan yang berikutnya itu pakan, Mas. Pakan ini kita harus jeli. Jangan asal pakan, yang penting hijauan kita berikan, jangan. Apalagi pakannya mengandung racun, jangan. Jadi pakan itu tadi yang saya sampaikan harus mengandung 40% karbohidrat, 30% protein, dan 30% lagi serat. Ditambah lagi hijauan itu perlu, karena memang kambing ini kan hewan mamah biak. Jangan hanya dikasih onggok atau gamblong, itu jangan, karena itu cuman paling dia kenyang, perutnya saja yang besar tapi nggak ada dagingnya. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia. Kita ini harus sedikit demi sedikit mempelajari bagaimana kebiasaan kambing, bagaimana kalau kambing ini masuk angin, kalau kambing ini keracunan, batuk-batuk, cacingan, banyak kutu dan lain sebagainya. Ini harus kita, kalau sudah mempelajari itu mudah untuk melakukan perawatan. Pencegahan penyakit ini juga penting dari segi kebersihan kandang. Kalau bisa ya kambingnya itu sistemnya panggung lah. Panggung meskipun tidak 100% menghindarkan kambing ini dari kutu, tapi kalau tepar di bawah itu kemungkinan besar kan masih banyak kutunya. Walaupun panggung ini hanya mencegah sekitar 60% dari kutu. Dan tips berikutnya, ini yang terakhir, pada saat panen atau penjualan. Pada saat panen ini tadi, kita pilih benar-benar orang itu yang amanah. Agen atau belante yang membeli kambing kita ini orang yang benar-benar amanah, bisa dipegang. Sebisa mungkin sebenarnya kalau bisa ini jangan dihutang. Kambing kita dibawa langsung terima uang itu sangat aman. Karena kalau dihutang itu resiko itu masih tetap ada, walaupun orang itu kita percaya bahkan 1000% pun resiko dihutang itu uang kita tidak kembali itu masih tetap ada. Apalagi dia bawa barang kita, disetorin ke bosnya itu dihutang, bosnya itu disetorin ke bosnya lagi, bosnya itu dihutang. Nah itu yang jadi resiko. Oke, terima kasih. Itu tadi sedikit pengalaman saya bagaimana cara fattening atau penggemukan kambing. Dari pengalaman saya tersebut, semoga bisa diambil manfaatnya. Bagi kawan-kawan yang akan memulai usaha penggemukan kambing ini, bisa lebih berhati-hati, lebih jeli, lebih mempersiapkan mental, lebih mempersiapkan sumber daya manusia, menggali kemampuan kita dalam usaha penggemukan kambing ini tadi, lebih mempelajari lagi bagaimana cara perawatan kambing, dan terutama lebih berhati-hati lagi dalam menjual hasil beternak kita atau hasil dari usaha kita menggemukan kambing tersebut. Karena ini adalah puncaknya. Kita sudah susah payah beberapa bulan memelihara kambing, tapi kalau di akhir penjualan itu tadi kita dihutang atau bahkan sampai tidak dibayar, itu rasanya sangat menyakitkan. Itu yang bisa bikin benar-benar tekanan mental di situ. Jadi untuk kawan-kawan yang akan memulai usaha penggemukan kambing, tetap semangat, persiapkan diri dan mental. Semoga sukses. Sampai jumpa lagi. Salam sukses peternak Indonesia. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again.